Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur malam hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu. Karena beberapa hari kemarin saya juga merasakan sedikit kurang fit, dan saya tadinya mau mencoba hubungi Pak Hens untuk menggantikan saya sementara hari ini, tapi saya tetap berjuang. Saya tidak mau kalah dan saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan masih memberikan kekuatan buat saya dan saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu malam hari ini. Nah Bapak Ibu, apakah Tuhan baik buat Bapak Ibu? Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh saya merasakan Tuhan itu sangat baik. Sangat-sangat baik buat saya. Begitu baiknya Tuhan buat saya. Terkadang saya cuma hanya bisa sampaikan kepada Tuhan, Engkau selalu berada dekatku. Ketika saat-saat saya merasa lemah, Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan saya bisa merasakan itu. Dia sungguh-sungguh baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasakan seperti apa yang saya rasakan saat ini, malam hari ini saya merasakan Tuhan sedang menyamah Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu, dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Roh Kudus sedang bekerja. Dan kalau Bapak Ibu saat ini merasakan ada dorongan untuk menyembah Tuhan, ada sukacita yang Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu katakan, atau Bapak Ibu ungkapkan dengan kata-kata, itu Roh Kudus lagi bekerja. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini, dan saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa penyembahan kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan kita sanggup untuk punya akses langsung sama Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu yang terjadi. Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Itulah kuasa penyembahan Bapak Ibu. Dan saya mau sampaikan itu buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus dorong saya untuk sampaikan itu. Jadi kalau Bapak Ibu malam hari ini memilih untuk datang dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, sesuatu pasti terjadi. Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak akan mengalami lawatan Tuhan malam ini. Dan saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam hari ini menjadi malam yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia selalu membuat sesuatu yang baru.
di dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Seperti embun yang turun di pagi hari, selalu baru. Akan ada sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan yang Tuhan kasih buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Apapun itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan sukacita. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Dan ketika kita datang menghampiri hadirat-Nya, ketika kita datang menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan, penghiburan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan dan jawaban Tuhan atas pergumulan Bapak Ibu. Karena di dalam hadirat Tuhan ada jawaban-jawaban untuk semua masalah dan pergumulan Bapak Ibu. Dan ada banyak blessing, ada banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan buat. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-109. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hen share lewat link Facebook dan link YouTube melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang ke-109. Dan malam hari ini saya masih beri tema I want to see you, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Dan ini adalah bagian yang kedua. Bapak Ibu, siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Iya, katakan amin. Dan boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, di dalam renungan yang sudah saya sampaikan sebelum ini, saya katakan bahwa hari-hari ini saya terus dibawa untuk merenungkan bagian-bagian firman Tuhan kepada satu tema, I want to see you, Lord. Kepada satu tema tentang melihat Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Untuk kita terus dipersiapkan menghadapi kegoncangan-kegoncangan di hari ke depan sejak sekarang ini. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, seringkali ketika menaikkan doa, dia berkata, Lord, I want to see you, Lord. Tuhan, aku ingin melihat-Mu, Tuhan. Pertanyaannya, apakah mungkin kita Bapak Ibu Saudara saya melihat Tuhan secara fisik? Apa yang dimaksud dengan melihat Tuhan ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran pasal 38 ayat yang ke-18 sampai ke-23, ketika Musa berbicara dengan realita Tuhan di atas gunung Sinai untuk menerima kembali kedua loh batu dan untuk bersyafaat karena bangsa Israel telah menyembah patung lembu emas. Kemudian Musa memohon kepada Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Bapak Ibu, apa yang Musa rindukan di dalam hidupnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, Musa rindu untuk melihat Tuhan. Sehingga Musa berkata, please show me your glory. Sehingga Tuhan berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tapi apa jawab Tuhan, Bapak Ibu? Tetapi firman-Nya, akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu perhatikan, Musa seorang yang dikasihi Tuhan.
seorang yang lembut hatinya. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang selembut hatinya Musa di muka bumi ini. Tapi ketika Musa berkata, please show me your glory. Lihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Dan Tuhan pun menjawabnya. Tuhan menjawab Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang tahan memandang wajah Tuhan dan tetap hidup. Sekali lagi Tuhan berkata, engkau tidak tahan memandang wajahku, karena tidak ada seorang pun yang melihat aku dapat hidup. Bapak Ibu, apa yang membuat manusia tidak dapat memandang wajah Tuhan, Bapak Ibu? Karena kemuliaannya. Because thy glory. Ya, karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan, itu penuh dengan kemuliaannya. Itulah yang membuat manusia tidak dapat memandang wajah Tuhan. Bapak Ibu, satu-satunya orang yang mendapat kasih karunia Tuhan dan Tuhan izinkan untuk melihat Tuhan walaupun hanya dari belakang adalah Musa. Bapak Ibu, apakah Tuhan menjawab kerinduan Musa untuk memandang Tuhan, untuk melihat Tuhan? Yes, Tuhan menjawabnya. Dikatakan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan Musa untuk memandang Tuhan, untuk melihat Tuhan, to see the Lord. Walaupun Musa hanya melihat bagian belakang Tuhan, tanpa melihat wajah Tuhan. Bapak Ibu, biarlah Tuhan juga menjawab kerinduan kita, kerinduan Bapak Ibu saudara dan saya, untuk bisa memandang Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan di dalam batin Bapak Ibu, di alam roh ini. Dan ketika Bapak Ibu terus menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu terus menghadirkan hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu terus menghadirkan hadirnya Tuhan, dan terus berinteraksi dengan realita hadiratnya, Bapak Ibu terus mengimajinasikan firman, bagaimana firman itu tergenapi di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa di dalam bahasa roh, sampai Bapak Ibu terima impresi, sampai Bapak Ibu terima yang Bapak Ibu pikirkan itu, dan kemudian Bapak Ibu deklarasikan itu. Bapak Ibu, secara perlahan namun pasti, Tuhan sedang membawa manusia roh Bapak Ibu untuk mengalami pekerjaan roh yang membersihkan hidup Bapak Ibu dari berbagai macam kecemaran, yang membersihkan batin Bapak Ibu dari berbagai hal-hal yang manusiawi, yang membersihkan batin Bapak Ibu dari hal-hal lahiriah, sehingga hidup Bapak Ibu semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin suci, semakin hari hidup Bapak Ibu semakin diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, sehingga Bapak Ibu akan mulai bisa melihat Tuhan. Bapak Ibu, itu yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 5 ayat ke-8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tetapi Bapak Ibu, saya mendapati selama sekian waktu lamanya, ada banyak orang-orang percaya, ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ketika menjalani kehidupan rohani mereka, mereka menjalaninya tanpa melihat Tuhan. Mereka hanya melihat masalah, mereka hanya melihat tantangan,
Mereka hanya melihat pergumulan. Mereka hanya melihat berbagai macam kegoncangan. Mereka hanya melihat berbagai macam ketakutan. Mereka hanya melihat berbagai macam kekhawatiran. Berbagai macam kecemasan. Mereka hanya melihat berbagai macam kegelisahan. Mereka hanya melihat kegelaran. Mereka hanya melihat apa yang menjadi fakta lahiriah. Tapi mereka tidak melihat Tuhan. Apa yang terjadi, Bapak? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, dan kegantaran memenuhi kehidupan mereka, memenuhi hidupnya. Manusia menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi gelisah dan gentar. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, ketika Saul dan seluruh bangsa Israel melihat Goliat, saat Goliat muncul, saat Goliat tampil dan menantang orang Israel, dan Goliat berkata, "Give me a man, beri aku orang, so we can fight, sehingga kita bisa bertarung." Dan Goliat menantang orang Israel untuk bertarung 1 lawan 1, alias duel. Nah, Bapak Ibu, Goliat ini adalah keturunan raksasa. Perapaannya tinggi dan besar, kekar, dan dilengkapi dengan baju zirah dan senjata lengkap. Tapi orang Israel itu kecil-kecil. Dan begitu melihat Goliat, maka ketakutan langsung menguasai seluruh tentara Israel. Dari Saul sang raja sampai seluruh tentaranya, mereka semua ketakutan mendengar tantangan dari Goliat ini, mendengar ancaman dari Goliat ini, mendengar intimidasi dari Goliat ini. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mereka melihat dengan mata lahiriah. Karena orang-orang, nah Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ketika mereka menghadapi hari-hari yang semakin sulit, dengan adanya berbagai macam masalah yang saling berkaitan dan yang ditimbulkan dari sejak adanya virus sampai sekarang. Ada banyak dari mereka yang ketakutan ketika mereka melihat masa depan yang sepertinya tidak pasti dan tidak menentu. Ketika mereka membaca berbagai macam artikel tentang masa depan yang sepertinya penuh dengan kegoncangan, penuh tantangan, sehingga artinya menjadi tidak menentu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mereka melihatnya dengan mata lahiriah. Karena yang mereka lihat adalah tantangan. Karena yang mereka lihat adalah fakta lahiriah yang memang sengaja dibuat oleh si jahat untuk menakuti Bapak Ibu, untuk mengintimidasi hidup Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika ada seorang hidup kuasa, ada seorang Daud, di mana realita perkara-perkara surgawi nyata di dalam hidup. Alkitab menuliskan, Roh Tuhan berkuasa atas hidup Daud. Perhatikan, ketika Daud di medan pertempuran dan dia mendengar seruan dari Goliat yang mengintimidasi orang-orang Israel, respon Daud justru berbeda. Dia muncul dan rasa marah di dalam hatinya. Dan dengan kemarahannya, Daud bertanya, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Bapak Ibu, respon Daud berbeda. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Daud terus dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan Daud hanya memandang kepada Tuhan. Yang Daud lihat adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengannya. Daud hanya melihat Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini, sebagai Bapak Ibu yang terombang-ambing oleh berbagai masalah,
kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, dan kegentaran yang ada di sekitar Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau tegaskan, saatnya sudah tiba. Bapak Ibu tidak lagi merasakan ketakutan. Bapak Ibu tidak akan merasa lagi kekhawatiran. Bapak Ibu tidak akan lagi merasa kecemasan. Bapak Ibu tidak akan lagi merasa kegelisahan. Bapak Ibu tidak akan lagi merasa kegentaran. Bapak Ibu tidak akan lagi mengalami pergulatan dalam batin Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu akan mengalami ada firman dan roh yang bekerja dengan kuat di dalam hidup Bapak Ibu. Dan membawa Bapak Ibu untuk melihat Tuhan. Dan ketika mata hati Bapak Ibu terbuka dan Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu betul-betul akan mengalami keberadaannya yang berkuasa, yang berdaulat atas seluruh alam semesta ini. Tidak sebanding dengan semua pergumulan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tidak sebanding dengan semua pergulatan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tidak sebanding dengan tantangan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau berdoa. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah Tuhan membersihkan mata hati Bapak Ibu. Biarlah Tuhan membuka mata hati Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus betul-betul bekerja secara nyata, menolong Bapak Ibu untuk melihat Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu melihat Tuhan sebagaimana Dia adanya, juga Bapak Ibu akan diubahkan. Dan Bapak Ibu akan mengalami berbagai kemenangan. Dan ketika Bapak Ibu mau membayar harga, Bapak Ibu mau mendisiplin diri Bapak Ibu untuk terus merenung firman Tuhan, mengimajinasikan firman, mendoakan firman, memastikan hidup Bapak Ibu dipengaruhi oleh perkara-perkara surgawi. Bapak Ibu akan alami banyak pengalaman ilahi dalam hidup Bapak Ibu. Ada berbagai pekerjaan roh dan pekerjaan firman yang membuat Bapak Ibu memiliki mata hati yang terbuka untuk melihat Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, hidup Bapak Ibu akan menjadi semakin kudus dan menjadi semakin suci. Dan Bapak Ibu akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan menjadikan hidup Bapak Ibu penuh dengan kemenangan dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, melihat Tuhan adalah suatu sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya, oleh setiap orang Kristen, oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap murid-murid Yesus. Karena melihat Tuhan memiliki pengertian terhubungnya kehidupan yang berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Melihat Tuhan memiliki pengertian ada terbangunnya satu kehidupan yang berfokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Percaya kepada janji-janjinya. Dan hanya berharap kepada manifestasi realita kedaulatan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Dengan kata lain, orang-orang yang percaya, yang melihat Tuhan adalah orang yang percaya, yang memiliki sikap hati yang berfokus hanya kepada Tuhan dan firman. Dan yang memiliki sikap Babel yang memprovokasi raja. Dan melaporkan bahwa ada beberapa orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Dan raja sangat geram dan marah. Dan menyuruh orang-orang Yahudi tersebut, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk menghadap raja. Dan raja mengancam Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah patung yang telah dibuat raja tersebut. Bapak Ibu, apa yang dikatakan raja yang membuat Mesak itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 14 dan 15. Kitab Daniel pasal 3 ayat 14 dan 15 mengatakan, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu?
Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Bapak Ibu, itulah ancaman bagi seorang penyembah Tuhan. Bagi orang-orang yang setia menyembah Tuhan. Jika kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, bukankah ini ancaman yang mengerikan dan menakutkan? Jika kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, secara manusiawi, mereka menyadari mereka ada dalam kuasa Raja Nebukadnezar yang memaksa mereka untuk menyembah patung buatan raja. Nah, Bapak Ibu, apa yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu? Apakah hati Bapak Ibu menjadi ciut, menjadi takut, dan akhirnya menyembah ilah lain, atau sesembahan lain, atau patung buatan manusia? Jangan alihkan penyembahanmu kepada yang lain selain kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego melihatnya beyond the fight. Sadrak, Mesak, dan Abednego melihat semua yang mereka harus hadapi itu melampaui kekuasaan Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai sikap hati yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego mempunyai sikap hati yang hanya berharap kepada realita kedaulatan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya mereka membuat sebuah pernyataan. Sekalipun Allah kami tidak datang menyelamatkan kami, kami akan tetap berfokus kepada Tuhan. Kami tidak akan menyembah patung emas yang raja buat. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Apa yang menjadi jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego yang luar biasa ini, Bapak Ibu? Kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 mengatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, itulah jawaban yang benar. Jawaban yang penuh dengan iman dan percaya. Itulah jawaban dari para penyembah yang benar. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Satu statement yang luar biasa, Bapak Ibu. Satu jawaban yang membuat Tuhan kagum. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan para penyembahnya yang selalu berharap kepadanya, yang selalu setia menyembah, yang selalu menggantungkan seluruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya ini adalah kondisi, ini adalah satu sikap hati, ini adalah kondisi hidup yang seharusnya Bapak Ibu miliki.
Karena ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu akan memiliki keteguhan iman untuk percaya hanya kepada firman-Nya. Inilah yang sangat Bapak Ibu butuhkan hari-hari ini. Karena ke depan, Bapak Ibu akan mendapati ada begitu banyak goncangan, ada begitu banyak peristiwa negatif, peristiwa-peristiwa buruk yang akan terjadi. Tetapi kita tidak mau terus berpegang teguh hanya mendengar berita-berita itu. Tapi mari kita berpegang kepada firman-Nya. Dan hidup hanya dari apa yang Tuhan katakan. Sehingga kehidupan iman Bapak Ibu tidak akan menjadi lemah. Sehingga kehidupan iman Bapak Ibu tidak akan menjadi goyah. Dan malam hari ini, aku mau deklarasikan. Aku percaya mulai saat ini, ketika Bapak Ibu mau melihat Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami keteguhan iman dalam hidup Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu akan semakin bertambah-tambah. Iman Bapak Ibu akan semakin bertumbuh, akan semakin bertambah. Dan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh fakta lahiriah. Oleh keadaan dan situasi apapun yang terjadi akhir-akhir ini. Yang melanda dunia ini. Tetapi Bapak Ibu akan terus mendemonstrasikan kekuatan iman yang melangkahkan dunia di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada satu kisah lagi, dan itu dituliskan seperti demikian. Ada seorang lelaki di tanah Uz yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang ini bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal yang terakhir, Ayub membuat satu pengakuan. Hanya dari orang saja aku mengenal engkau. Bapak Ibu, Ayub mengalami begitu banyak peristiwa-peristiwa yang buruk yang harus dia jalani di dalam hidupnya. Seluruh harta miliknya habis. Dan juga semua anak-anaknya yang dikasihinya mati. Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 21. Ayub pasal pertama ayat yang ke-13 sampai ke-21 mengatakan, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang hidup, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya.
Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang dialami oleh Ayub di dalam hidupnya. Ayub mengalami begitu banyak peristiwa buruk yang harus dia jalani dalam hidupnya. Seluruh harta miliknya habis. Dan juga semua anak-anaknya yang dikasihinya mati. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub melalui semua peristiwa yang dialaminya itu, Bapak Ibu? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, Ayub mengalami berbagai musibah di dalam hidupnya. Dan inilah yang membuat Ayub mulai mengandalkan Tuhan dan melihat Tuhan sebagaimana dia adanya. Dan Alkitab menuliskan di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima dan keenam. Mari kita baca. Kitab Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah Bapak Ibu. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sampai saat ini mendengar Tuhan hanya dari kata orang. Hanya dari kata pendeta A. Hanya dari kata pendeta B. Dan belum mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu nggak perlu malu untuk mengakuinya. Bapak Ibu, saya pernah mengalami hal ini dalam perjalanan rohani saya. Sampai satu saat saya mengalami perjumpaan sejati dengan Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya saudara dan saya mengalami hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi Ayub yang hidupnya saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Bapak Ibu malam hari ini, pastikan Bapak Ibu mengalami Tuhan secara pribadi. Dan bukan dari kata orang. Amin. Kemudian firman Tuhan selanjutnya mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu, Ayub harus melewati peristiwa-peristiwa yang sangat tidak enak untuk mulai memandang Tuhan, untuk mulai melihat Tuhan. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, saya mau deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kecenderungan hati Bapak Ibu terus tertuju kepada Tuhan. Dan ketika hati Bapak Ibu terus tertuju kepada Tuhan, kepada Dia, Bapak Ibu tidak perlu mengalami rentetan peristiwa-peristiwa yang Ayub alami. Bapak Ibu tidak perlu lagi melewati semua peristiwa dan musibah yang Ayub alami untuk bisa memandang Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan dan mengenal Dia. Karena di dalam realita hadirat, karena di dalam realita kehadiran, karena di dalam realita hadirat Tuhan, dan melalui kuasa firman Tuhan, dengan kuasa firman-Nya dan kuasa Roh Kudus-Nya, Tuhan akan membuka mata hati Bapak Ibu untuk bisa memandang Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see. I want to see. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Sebagai Open the eyes of my heart, Lord. ungkapan hati. Open the eyes of my heart. I want to see you.
I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted high, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy,
Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, biarlah ketekunan yang Bapak Ibu tunjukkan di hadapan Tuhan dalam mengejar Dia, di dalam membangun kebenaran dalam hidup Bapak Ibu, membuat Roh Kudus bekerja atas Bapak Ibu. Dan Tuhan meresponi kesungguhan hati Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa memandang Tuhan, dapat melihat Tuhan di dalam batin Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini, seberapa banyak Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, biarlah Roh Kudus membuka hati Bapak Ibu untuk melihat Tuhan. Dan biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Dan biarlah itu terjadi atas hidup Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu menuliskan kembali. Melihat Tuhan adalah sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Melihat Tuhan adalah terbangunnya kehidupan yang berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Percaya kepada janji-janjinya. Dan berharap kepada manifestasi realita kedaulatan kuasanya yang tidak terbatas. Melihat Tuhan menjadikan hidup Bapak Ibu tidak akan bisa tergoncangkan. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau katakan sekali lagi, ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, hidup Bapak Ibu tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, ketika Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel, dan setiap Raja negeri Aram membuat satu rencana untuk menyerang Israel. Semua rencananya sepertinya terbongkar. Sepertinya ada pengkhianat di tengah-tengah mereka. Tetapi ketika mereka berembuk, mereka mendapati, Raja Aram mendapati, ternyata yang membocorkan setiap rencana yang mereka buat untuk menyerbu Israel adalah Nabi Elisa. Dan dengan kata-kata marifat yang dia terima dari Tuhan, Nabi Elisa mengetahui apa yang menjadi rencana yang mereka buat secara rahasia. Dan Tuhan mengatakannya. Dan Nabi Elisa pun memberitahukannya kepada orang-orang Israel. Sehingga mereka tahu dan mengantisipasi setiap serangan dari Raja Aram ini. Bapak Ibu, saya nggak tahu Raja Aram apa yang sedang dan hendak menyerang hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, Raja Aram adalah gambaran dari si iblis. Dan setiap saat iblis mencoba untuk mengganggu Bapak Ibu. Lewat masalah, lewat tantangan, lewat pergumulan, lewat sakit penyakit, atau lewat apapun itu. Tapi malam hari ini, saya mau deklarasikan dalam nama Yesus, roh profetis akan semakin kuat di dalam hidup Bapak Ibu dan bekerja di dalam diri Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan bisa mengetahui, Bapak Ibu akan bisa mengantisipasi adanya celah-celah yang harus ditutup. Sehingga setiap rencana si iblis tidak akan pernah berhasil dalam diri Bapak Ibu. Dan saya mendorong Bapak Ibu untuk terus mengimajinasikan janji Tuhan. Berdoa di dalam bahasa roh. Sampai Bapak Ibu mendapatkan impresi. Atau sampai Bapak Ibu mendapatkan apa yang Bapak Ibu pikirkan itu. Dan Bapak Ibu mendeklarasikannya di dalam pujian dan penyembahan. Dan itulah yang mengasah dimensi profetis Bapak Ibu. Ketika dimensi profetis Bapak Ibu semakin terasa, Bapak Ibu bisa menghancurkan rencana si iblis. Rancangan si iblis yang dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Raja Aram mengetahui Elisa sedang ada di kota Dotan, Alkitab menceritakan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai 16, kota Dotan telah dikepung oleh tentara Aram. Dan ketika bujang Elisa pagi-pagi benar bangun dari tidurnya,
dia melihat seluruh kota Dotan telah dikepung oleh tentara Aram. Tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Sehingga bujang Elisa ketakutan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat secara lahiriah yang akan membuat Bapak Ibu menjadi ketakutan? Menjadi sering khawatir, sering merasa lemah, sering merasa tak berdaya. Tapi Elisa, dia tidak melihat yang lahiriah. Dia melihat apa yang ada di alam roh. Kesadaran akan perkara-perkara ilahi sudah sedemikian menguasai batin, sehingga hidupnya tidak bisa digoncangkan oleh berbagai fakta lahiriah. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Elisa kepada bujang? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu perhatikan, bujang Elisa hanya melihat yang lahiriah dan dia mendapati ada tentara Aram yang begitu banyak siap menyerbu kota Dotan. Dan bujang Elisa tahu kalau itu terjadi, matilah mereka. Tetapi Elisa melihat sesuatu yang lebih dari sekedar bujangnya bisa lihat. Elisa melihat tangan Tuhan yang terus bekerja atas hidupnya. Itu sebabnya Elisa berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak dari semua yang ada bersama dengan orang-orang Aram tersebut. Dan Alkitab menceritakan, Elisa mendoakan bujangnya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, iblis akan terus berusaha membuat mata lahiriah terus tertuju pada perkara-perkara lahiriah, pada hal-hal yang buruk, pada hal-hal yang negatif. Tapi malam hari ini saya berdoa, biarlah matamu dibukakan oleh Tuhan, dan engkau melihat dan berkata, I see the Lord. Aku melihat Tuhan. Karena ketika mata hati Bapak Ibu dibuka, Bapak Ibu akan mulai memiliki kesadaran akan perkara-perkara rohani. Dan dari sejak saat itulah, ketakutan akan sirna daripada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan punya jaminan kepastian dalam batin Bapak Ibu. Bapak Ibu akan memiliki dasar keyakinan yang tak tergoyahkan dalam hidup Bapak Ibu. Dan malam hari ini, aku mau deklarasi, biarlah mata hati Bapak Ibu terbuka. Mata hati Bapak Ibu dibukakan. Mata hati Bapak Ibu terbuka dan melihat Tuhan. Dan apa yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu mendapatinya di dalam kehidupan lahiriah Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini, sekali lagi saya mau tegaskan buat setiap Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam ini, biarlah mata hati Bapak Ibu terbuka untuk melihat Tuhan. Ada pekerjaan roh, ada pekerjaan firman yang terus terjadi di dalam hidup Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu melihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau katakan, cukup sudah. Dan jangan lagi Bapak Ibu terus mengamat-amati dan terus memperhatikan apa yang iblis akan lakukan. Sehingga Bapak Ibu menjadi takut, sehingga Bapak Ibu menjadi khawatir, sehingga Bapak Ibu menjadi cemas, sehingga Bapak Ibu menjadi gelisah dan menjadi gentar. Tapi ini waktunya, ini saatnya. Mata hati Bapak Ibu arahkan hanya kepada Tuhan. Karena ketika mata hati Bapak Ibu melihat Tuhan,
Bapak Ibu tidak akan lagi merasakan ketakutan, tidak akan lagi merasakan kekhawatiran, tidak akan lagi merasakan kecemasan, tidak akan lagi merasakan kegelisahan, dan tidak akan lagi merasakan kegentaran dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu kan melihat tangan Tuhan yang berkuasa. Ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu akan menyadari yang menyertai Bapak Ibu lebih banyak, yang menyertai Bapak Ibu lebih berkuasa dari semua yang ada di atas muka bumi ini. Bapak Ibu, ketika Elisa berdoa, maka Tuhan membuka mata bujang itu untuk dapat melihat kedaulatan Tuhan atas semua musuh-musuhnya. Dan Alkitab menuliskannya di dalam ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu kita akan bacanya. Ayat yang ke-17. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau berdoa. Biarlah Bapak Ibu mengalami ada pengalaman ilahi terjadi dan mata hati Bapak Ibu dibukakan. Dan Bapak Ibu melihat ada tangan Tuhan yang terus bekerja atas hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melihat ada tangan Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang ada di dalam lembah kekelaman, tapi Bapak Ibu akan terus merasakan ada tangan Tuhan yang terus memegang Bapak Ibu. Bapak Ibu akan terus melihat ada Tuhan yang terus menyertai Bapak Ibu. Ada penyertaan Tuhan yang terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi menjadi takut. Bapak Ibu tidak lagi menjadi khawatir. Bapak Ibu tidak lagi menjadi cemas. Bapak Ibu tidak lagi menjadi gelisah. Dan Bapak Ibu tidak lagi menjadi gentar. Dan tangan Tuhan akan selalu menuntun Bapak Ibu untuk kembali membuat keputusan-keputusan yang benar. Sehingga apapun yang Bapak Ibu sudah putuskan dalam kebenaran, itu akan menghantar Bapak Ibu kembali berjalan di jalan Tuhan. Dan Bapak Ibu akan kembali menikmati kemenangan. Bapak Ibu akan kembali mengalami ada tangan Tuhan dalam kedaulatannya bekerja di dalam hidup Bapak Ibu, berkuasa menyertai Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini aku mau deklarasikan, sudah tiba saatnya Bapak Ibu tidak lagi berjalan sendiri. Sudah tiba saatnya Bapak Ibu tidak berfokus hanya melihat kepada masalah. Sudah tiba saatnya Bapak Ibu tidak lagi berfokus pada pergumulan. Sudah tiba saatnya Bapak Ibu tidak lagi berfokus pada tantangan. Dan sudah tiba saatnya Bapak Ibu tidak lagi berfokus pada pencobaan. Tapi ini waktunya. Ini saatnya Bapak Ibu hanya berfokus untuk melihat Tuhan. Dan Bapak Ibu akan alami ada tangan Tuhan yang akan menyertai Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan alami di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan alami ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Ada roh yang berkemenangan. Kembali Bapak Ibu bisa rasakan. Ada roh sukacita. Kembali Bapak Ibu bisa rasakan. Ada roh sorak-sorai yang Bapak Ibu kembali bisa rasakan. Dan itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah malam hari ini pengaruh ilahi akan terus turun atas hidup Bapak Ibu. Kuasa firman akan terus Bapak Ibu nikmati. Akan terus Bapak Ibu alami. Akan terus Bapak Ibu kobarkan. Dan biarlah itu bekerja dan membakar hati Bapak Ibu. Dan memastikan mata hati Bapak Ibu terus melihat Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, alasan ketakutan menguasai hidup Bapak Ibu adalah karena kegagalan Bapak Ibu
untuk melihat Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat Tuhan sebagaimana Dia ada, Bapak Ibu tidak akan merasa tantangan yang ada di depan Bapak Ibu itu menjadi terlalu berat. Karena Bapak Ibu menyadari bahwa Tuhan lebih dahsyat dari semua tantangan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bukan hanya sekedar percaya, tapi Bapak Ibu tahu pasti, it is beyond the faith. Ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, maka Roh Kudus akan membawa Bapak Ibu menjalani kehidupan sehari Bapak Ibu melampaui batasan-batasan iman yang Bapak Ibu miliki. Dan Bapak Ibu akan memiliki sebuah keyakinan dan tindakan yang tidak tergoncangkan. Dan itulah yang sedang Roh Kudus bangun saat-saat ini dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika mata hati Bapak Ibu bukakan dan tertuju untuk melihat Tuhan, Bapak Ibu tidak akan berkata, aku percaya. Tapi Bapak Ibu akan berkata, aku tahu. Aku tahu Engkau dahsyat. Aku tahu Engkau sanggup. Amin. Aku tahu Engkau berkuasa. And it is beyond your faith. Dan itu melampaui semua batasan-batasan iman yang Bapak Ibu miliki. Dan itu melampaui apa yang Bapak Ibu yakini. Biarlah mata hati Bapak Ibu dibukakan oleh Roh Kudus untuk dapat melihat itu. Amin. Bapak Ibu, ketika orang-orang Aram mengepung kota Dothan, Elisa bukan cuma percaya, tapi Elisa tahu Tuhan yang dia sembah itu dahsyat. Dan ketika orang-orang itu turun untuk mendatangi Elisa, Elisanya menaikkan doa yang sangat sederhana. Bukan doa karena ketakutan, bukan doa karena kegentaran, bukan doa karena digerakkan oleh kekhawatiran, tapi doa yang digerakkan oleh apa yang telah diketahuinya tentang Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan manusia. Dan Elisa berdoa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Bapak Ibu, Elisa tahu Tuhan pasti menjawabnya. Dan Alkitab menuliskan, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar, ketika Bapak Ibu memiliki mata hati yang terbuka untuk melihat Tuhan sebagaimana Dia adanya, Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu akan memiliki otoritas untuk melakukan perkara-perkara besar dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, biarlah hari-hari ini Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup Bapak Ibu, mendorong Bapak Ibu memiliki mata hati untuk melihat Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom Meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom Meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan Bapak Ibu. Walaupun apapun, sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara saya mencari kerajaan Allah yang kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hins dan Pastor Lepi yang akan menjawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah sampaikan dan yang sudah kita dengar, dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Hamba-Mu sampaikan, yang sudah Hamba-Mu beritakan dengan sederhana. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hati setiap kami yang hadir malam hari ini, dan biarlah kami mempunyai mindset, pola pikir, paradigma yang baru
untuk kami boleh melihat Engkau Tuhan. Karena dengan melihat Engkau, dengan berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada firman-Nya, percaya kepada janji-janjinya, dan berharap kepada realitas kedaulatan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, maka kami akan hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Segala ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan acara selanjutnya dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. 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 Ya, Amin. Amin, amin, amin. ya silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya.